Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita kuliah struktur data, materi yang terbaru yaitu stack. Sebelumnya kita sudah belajar struktur penyimpanan data, array, dan linked list. Single linked list maupun double linked list. Nah, sekarang kita belajar struktur penyimpanan data lain yaitu stack atau tumpukan. Apa itu stack atau tumpukan? Ilustrasinya, jika kita memiliki sejumlah data dan kita akan menyimpannya dengan cara menumpuk data tersebut, maka itu adalah penyimpanan data dengan cara menumpuk atau stack. Ada konsekuensi yang harus kita bayar ketika kita menyimpan data dengan cara menumpuk. Contohnya di sini ada 4 data. Nah, kita tidak bisa mengambil data sembarangan. Artinya, di sini karena kita menyimpannya secara menumpuk, maka data yang pertama dapat kita akses atau kita ambil adalah data yang paling atas. Begitu juga jika ada data baru, maka tidak lain kita hanya bisa menyimpannya di atas data yang sudah ada. Nah, di sini. Oke. Nah, oleh sebab itu, di dalam tumpukan, konsekuensi yang harus kita bayar adalah kita hanya bisa menambah atau mengambil data melalui satu pintu, yaitu di paling atas, di paling ujung, atau disebut sebagai top of stack. Selanjutnya, nah, dari ilustrasi tersebut kita bisa mendefinisikan stack itu sebagai suatu tumpukan data yang kita simpan dengan cara ditumpuk atau diletakkan di atas data yang lain. Ada beberapa operasi umum dalam stack. Yang pertama itu adalah push, pop, top, is empty, dan is full. Push ini adalah operasi yang bisa kita gunakan untuk menyisipkan atau untuk menambahkan data ke dalam stack. Sedangkan pop ini adalah operasi untuk mengambil atau menghapus atau mengakses data dari stack. Top ini dia adalah tanda bahwa ada tanda untuk menunjukkan data yang paling atas atau yang paling ujung. Nah, ini merupakan jalan untuk melakukan operasi penyisipan maupun menghapus data. Kemudian ada operasi lainnya yaitu operasi isEmpty. Ini adalah operasi yang digunakan untuk memeriksa apakah stack tersebut kosong atau stack tersebut penuh gitu. Nah, ilustrasinya di sini kita ada sebuah stack. Saya kasih nama stack ini sebagai stack S. Nah, maksimum data yang bisa disimpan di dalam stack ini ada 5. Oke, maksimum data yang akan kita simpan di sini ada 5. Maka bisa kita definisikan define mic size 5. Artinya berarti mic size itu kita definisikan sebagai 5. Oke. Nah, kemudian bagaimana ADT untuk membangun stack ini? Jadi ada 2 data yang harus kita definisikan ketika kita akan membuat sebuah stack. Pertama, itu adalah coba kalian lihat ini mirip dengan array, ya kan? Nah, ini adalah array. Maka ADT untuk stack itu pertama adalah array dari data yang akan kita simpan. Di sini adalah integer data max size. Ini adalah integer atau array untuk tipe data integer karena di sini contohnya kita menggunakan atau stack ini digunakan untuk menyimpan data integer. Nah, ini adalah array-nya. Kemudian informasi kedua dalam stack itu adalah top of stack. Nah, ini adalah informasi top of stack yang merupakan jalan atau informasi yang dibutuhkan untuk menambahkan atau mengambil data dari stack. Jadi kita bisa type def struct. Struct-nya itu yang pertama itu adalah array-nya sendiri, yang kedua adalah top of stack. Jadi ada 2 informasi ya, ada informasi datanya, array dari datanya, kemudian informasi top of stack. Nah, kemudian kita definisikan struct ini sebagai sebuah stack. Maksimal ukurannya adalah 5.
Nah, ini kita masukkan data satu per satu. Nah, di sini isi 1, isi 2, kita masukkan lagi isi 3. Jadi hanya dapat masuk melalui satu pintu ya. Pintu yang atas sampai ke 5. Nah, di sini sudah bisa kita isi lagi nggak? Tidak ya. Ini sudah maksimum datanya, sudah ada 5, artinya stack sudah penuh. Nah, deklarasi stacknya bisa kalian, oke, ini yang tadi ya, deklarasi struktur datanya ini adalah stack, dia itu adalah array dan ada top atau atasnya. Nah, ini definisi dari ADT stacknya. Nah, oke. Jika kalian ingin bertanya, nanti bisa ajukan pertanyaan di kolom diskusi di Spot ya. Nah, selanjutnya itu adalah operasi push. Yang tadi ya, operasi push yaitu operasi menambahkan elemen ke dalam stack. Nah, di mana dalam penambahan hanya dapat dilakukan jika stacknya tersebut belum penuh. Nah, apa ciri stacknya belum penuh? Stacknya belum penuh jika topnya atau jika S atasnya atau S topnya tidak sama dengan N, maka stacknya belum penuh. Jika S topnya atau S atasnya sama dengan N, maka stack adalah penuh. S atas ini artinya tadi ya penunjuk ini nih. Ini adalah S atas ini. Ini adalah penunjuk apakah dia itu adalah sama dengan 5 atau sama dengan N atau tidak. N-nya itu apa? N-nya itu adalah jumlah maksimal ukuran stack yang kita punya. Nah, jadi oke. Prosedurnya, bagaimana prosedurnya? Ini adalah prosedur untuk melakukan operasi push atau menambahkan data ke dalam stack. Kenapa kita menggunakan prosedur? Ingat lagi apa perbedaan prosedur dengan fungsi? Karena di sini kita tidak membutuhkan atau fungsi ini tidak harus mengembalikan suatu nilai, maka kita menggunakan prosedur. Ya, karena kita hanya merubah yang ada di dalam stack, ya kan? Kita tidak menghasilkan data baru yang dikeluarkan ketika operasi ini dilakukan. Maka kita gunakan prosedur. Prosedurnya saya beri nama push. Nah, kemudian push ini punya dua informasi. Yang pertama adalah informasi datanya. Data yang harus dimasukkan. Contohnya ini datanya adalah X ya. Tipe datanya terserah. Kalau misalkan integer, silahkan integer. Kemudian ini stack-nya itu sendiri. Stack yang akan kita isi. Ya. Nah, tadi ada syarat stack itu masih bisa kita isi jika stacknya belum penuh. Apa ciri stacknya belum penuh? Stacknya belum penuh jika topnya ini itu masih kurang dari N, ya kan? N itu adalah jumlah maksimal array yang disimpan di dalam stack. Oke, jadi jika S atas kurang dari N, maka nah, kalau misalnya di sini S stop ya, S stop kurang dari N, maka nah, berarti bisa kita isi kan? Sebelum kita isi, kita tambahkan dulu topnya. Jadi topnya ini ditambahkan dulu ke sini. Topnya jadi 1, baru kita isi datanya. Jadi S atas sama dengan S atas ditambah 1 atau S top sama dengan S top ditambah 1. Nah, kemudian baru kita masukkan S isi. Nah, S isi itu berarti datanya ya, S isi. Nah, di sini adalah apa? Indeks yang keberapa yang akan kita isi sebagai data yang akan kita isi untuk data X. Ya kan? Nah, kemudian kita masukkan else-nya stack sudah penuh. Oke, jika kalian tadi masih pusing bagaimana untuk melakukan operasi stack ini, terutama di push. Nah, coba saya akan menjelaskan lagi lebih detail. Ini adalah stack kita ya. Ini adalah stack kita, namanya stack. Kemudian kita ada informasi yaitu top. Top ini adalah posisi di mana datanya yang paling atas. Jika kosong, maka top ini adalah min 1, ya kan? Nah,
Ini adalah posisinya dari 0, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3, dan 4. Kenapa posisinya dari 0? Karena di sini adalah array. Array itu mulai dari 0, ya kan? Nah, sedangkan kalau datanya kosong, maka posisi top ini, posisi array-nya adalah min 1. Nah, ini adalah ADT kita ya, yang sudah tadi kita buat. Ini adalah ADT untuk stack. Ada dua informasi, yaitu jumlah datanya. Ini adalah jumlah datanya, array-nya gitu ya, array dengan jumlah datanya maksimal. Max-nya ini sudah kita define ya. Jadi max ini memang sudah ada nilainya karena sudah ada di define. Kalau tidak ada di define, maka max ini tidak akan ada nilainya. Kemudian informasi yang kedua adalah top. Nah, jadi struct untuk stack ini ada dua, yaitu adalah datanya sendiri, array-nya, dan top, posisi di mana data paling atas. Nah, sekarang coba kita akan membuat instruksi untuk melakukan push. Push itu apa tadi? Push itu adalah untuk menambah data, ya kan? Push itu adalah menambah data. Karena kita akan menambah data, nah, instruksinya akan kita bungkus dalam apa? Dalam prosedur atau dalam fungsi? Nah, jawabannya adalah dalam prosedur, karena tidak akan ada nilai yang dikembalikan. Oke, kita bikin prosedur push. Berarti karena prosedur void ya, namanya misalkan push. Nah, parameternya apa saja? Parameternya karena dia prosedur, pertama kita butuh datanya ya. Datanya yang akan kita masukkan yaitu integer. Misalkan integer x. Nah, selanjutnya adalah parameter input outputnya. Apa yang akan kita rubahnya? Yaitu adalah stacknya, ya kan? Yang akan kita isi adalah stacknya. Berarti stack s. Nah, jangan lupa kita butuh addressnya. Kenapa kita butuh addressnya? Karena kita akan merubah si stack ini, ya kan? Sama seperti kemarin saya sudah sebutkan, kalau kita ingin merenovasi sebuah rumah, maka yang dikirimkan adalah addressnya ya, bukan rumahnya. Ini juga kita ingin merubah atau merubah struktur dari merubah data dari stack ini, dari stack S ini, maka yang kita berikan adalah alamatnya, sehingga nanti kita tinggal mengakses alamatnya, kita tinggal cek ada yang berubah atau tidak. Oke, selanjutnya ini adalah nama prosedur push. Pertama yang kita lakukan ketika kita ingin menambahkan data ke dalam stack adalah memeriksa apakah stack ini penuh atau tidak, ya kan? Nah, bagaimana caranya kita tahu stack ini penuh atau tidak? Kita lihat topnya. Jika penuh, maka topnya berarti dia akan bernilai 4, ya kan? Topnya akan ada di sini, menunjuk nilai 4. Ini akan menjadi top. Nah, jadi kita periksa if S-nya yang S ini ya, S titik top. Nah, iya. S titik top. Nah, apakah sama dengan if top lebih kecil dari max ini ya, min 1, ya kan? Kalau maxnya 5 kan, apakah lebih kecil daripada 4? Nah, jika lebih kecil daripada 4, maka kita bisa isi, ya kan? Ini S-stopnya, kemudian ini adalah 4 jika lebih kecil. Jika sama dengan 4 berarti penuh, ya kan? Nah, S-stop jika lebih besar max min 1, maka kita isi. Bagaimana cara mengisinya? Yang pertama, kita tambahkan dulu S-stopnya. S-stop sama dengan S-stop ditambah 1, ya kan? Nah, mungkin kalian sudah belajar S-stop sama dengan S-stop ditambah 1, kita bisa ganti dengan S-stop sama dengan S-stop plus. Oke? Nah, jadi kita pakai yang ini saja, S-stop plus. Oke, kita pakai yang S-stop plus. Maka di sini sudah bertambah ya S-stopnya, kemudian S titik data, kita masukkan data. Nah, data ini kan array ya, kita masukkan datanya X, ya kan? Kita masukkan X-nya ke indeks yang ke berapa? Indeks yang ke berapa? Indeks yang ke top. Nah, seperti itu.
maka ini adalah memasukkan datanya. Contohnya misalkan X stop yang pertama adalah min 1, ya kan, kita mau masukkan data X ini, ya kan, data X ini. Kemudian kita periksa apakah X stopnya ini kurang dari max min 1. Max min 1-nya adalah 4, X stopnya min 1, berarti benar ya, maka kita masuk ke dalam kondisi yang ini. Kemudian S stop plus plus, S stop plus plus berarti yang min 1 ditambah 1 jadi 0, ya kan? Sekarang stopnya sama dengan 0. Kemudian kita masukkan data di indeks yang ke 0. Nah, S stop, ini adalah S stop. S stopnya tadi 0, kita masukkan, ini adalah X. Seperti itu. Else-nya apa? Else-nya adalah stack ini penuh. Misalkan saya print stack penuh. Nah, seperti itu. Ini adalah prosedur untuk menambahkan data ke dalam stack. Oke, ini seperti yang tadi sudah dijelaskan, ini adalah prosedur untuk push. Oh ya, ini saya lupa ya, ini kasih bintang. Nah, ini yang betul. Ini kasih bintang. Ini prosedur untuk melakukan push. Selanjutnya adalah prosedur pop. Pop itu apa? Pop itu adalah prosedur yang digunakan untuk menghapus elemen dari stack. Nah, di sini karena stack itu tumpukan, berarti yang bisa kita hapus adalah elemen yang terakhir masuk ke dalam stack atau kita sebut sebagai LIFO, last in first out. Jadi yang terakhir masuk, maka yang pertama akan di pop, akan dikeluarkan. Nah, syaratnya ketika kita ingin melakukan pop adalah stacknya tidak boleh kosong, karena kalau stacknya kosong, apa yang akan kita pop, ya kan? Nah, prosedurnya, kenapa prosedur tadi ya, sudah ini sama dengan melakukan push ya. Nah, ini kita mencoba untuk melakukan pop. Nah, tergantung sih, kalian bisa menggunakan prosedur atau fungsi. Prosedur kalau memang kita hanya ingin menghapus, kalau fungsi berarti kita selain menghapus, kita juga ingin mengambil data yang terakhir. Nah, contohnya ini kalau menghapus data dalam stack. Prosedurnya, kita periksa apakah stopnya, ini stopnya min 0, min 1 ya, karena inisialisasi awalnya min 1 itu jika kosong. Oke, kemudian kita tulis atau misalkan kita keluarkan, kita kembalikan isinya, kemudian popnya di. Oke, prosedur selanjutnya tadi sudah dijelaskan, yaitu prosedur pop. Pop ini adalah untuk menghapus. Nah, menghapus atau bisa juga mengakses ya. Bisa menghapus atau mengakses. Karena kita adalah stack, itu tadi sudah dijelaskan, itu adalah LIFO, last in first out. Last in first out. Nah, kita hanya yang dikeluarkan itu adalah yang terakhir masuk. Yang terakhir masuk itu yang posisinya berada di top, ya kan? Yang posisinya berada di top. Jadi yang bisa kita hapus atau yang bisa kita akses adalah data yang posisinya ada di top. Nah, kita bisa menggunakan prosedur kalau kita ingin menghapus saja, gitu kan ya. Nah, atau kita bisa juga menggunakan fungsi kalau gimana? Fungsi kalau memang kita ingin mengembalikan datanya. Nah, kita gunakan prosedur terlebih dahulu. Kita gunakan prosedur. Misalkan void pop. Kemudian di sini parameter yang dibutuhkan adalah stacknya saja ya, stack yang akan kita hapus atau yang akan kita lakukan operasi pop, stack S. Nah, syaratnya adalah stacknya tidak boleh kosong. Stack kalau tidak kosong jika topnya tidak sama dengan min 1. Oke. If S top tidak sama dengan min 1, maka kita bisa lakukan pop. Nah,
nih yang akan kita lakukan? Misalkan hasil dari popnya akan kita print. Misalkan print F persen D, karena dia nilainya adalah integer ya, persen D apa nih, koma S data untuk indeks yang keberapa? Untuk indeks yang ke S top, ya kan? Untuk indeks yang ke S top, seperti itu. Nah, berarti dia ngeprint. Kemudian setelah itu S topnya di min. Ini sama dengan yang tadi ya. S top min itu artinya S top sama dengan S top min 1. Nah, kita bisa gunakan S top min. Seperti itu. Nah, ini kalau S topnya min 1. Else-nya itu adalah stack. Misalkan print stack kosong. Artinya tidak bisa di data yang dikembalikan. Seperti itu. Ini adalah prosedur untuk mempop. Nah, bisakah dipakai untuk prosedur atau fungsi karena kita ingin mendapatkan datanya? Bisa ya. Oke, kalau sekarang kita mau bikinnya fungsi ya, boleh ya. Fungsi, kita mau bikin fungsi. Fungsinya kembaliannya adalah data yang akan dihapus, misalkan integer pop. Nah, sekarang parameternya sama, parameternya input output ya. Stack. Kenapa? Karena ketika kita hapus dia harus berubah gitu. Jangan sampai dia tetap nggak dihapus. S. Kemudian sama informasinya if S top tidak sama dengan min 1. Artinya isinya ada. Maka kita bisa return. Kita bisa misalkan integer A sama dengan ya. Integer A sama dengan S titik data S titik top. Nah, seperti itu. Kemudian S titik top min ya. Kemudian setelah ini kita returnnya apa? Returnnya adalah A. Ini ya kurang tahu. Else-nya adalah print F sama ya tadi, stack kosong. Ini adalah prosedur pop yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini adalah implementasi untuk semua prosedur, kemudian fungsi, dan ADT yang umum digunakan dalam operasi menggunakan struktur data stack. Di sini ada struct-nya, kemudian seperti ini. Oh ya, jangan lupa bedanya titik dengan tanda dengan tanda panah adalah ketika kalau misalkan bukan pointer, ini berarti tanda panah ya. Saya lupa, ini tanda panah. Ketika bukan pointer, maka dia menggunakan titik. Contohnya di sini stop sama dengan min 1. Itu menggunakan titik. Nah, kalau yang ini dia harusnya menggunakan tanda panah. Kenapa menggunakan tanda panah? Karena S-nya itu adalah pointer. S-nya ini adalah pointer, maka bagian dari pointer S-nya ini adalah top tanda panah. Oke, kalau ini bukan pointer, maka dia menggunakan titik. Nah, seperti ini titik. Kenapa? Karena S-nya bukan pointer. Seperti itu. Nah, kalau misalkan yang sebelum-sebelumnya ada yang keliru, coba kalian perbaiki ya. Tapi kalian harus paham bahwa bedanya titik dengan tanda panah. Kalau tanda panah ini, kalau dia pointer, kalau titik ini, dia bukan pointer. Nah, seperti itu. Kemudian, ini push dan S. Kenapa dan S? Karena push-nya ini dia membutuhkan address kan, kalimat address, sedangkan di sini bukan address. Nah, maka kita kasih dan seperti itu. 5, kemudian push, pop, dan S juga karena dia pointer juga. Seperti itu. Oke, paham? Kalau kurang paham, silahkan kalian ajukan pertanyaan di spot ya. Nah,
apa sih sebenarnya contoh penggunaan stack itu? Pertama, contoh penggunaan stack itu untuk mengecek suatu kalimat atau kata palindrom. Nah, yang kedua adalah untuk mengubah bilangan desimal ke bilangan biner. Ini mengubah kata ya, bukan kalimat. Ini kata palindrom. Kata palindrom itu adalah contohnya kakak. Jadi kalau dibulak-balik, ini kakak, dibulak-balik juga ini kakak. Nah, coba kita gunakan operasi push dengan stack untuk mengecek apakah suatu kata ini polinom atau tidak. Jadi kita masukkan satu persatu, misalkan dari sini dimasukkan K, ini K yang ini ya. K yang ini kita masukkan, kemudian A kita masukkan ke sini, K masukkan lagi ke sini yang ini, kemudian A kita masukkan lagi yang sini, kemudian K kita masukkan lagi ke sini. Ini adalah operasi push. Ini kondisi stack ketika kita sudah nge-push data. Kemudian operasi popnya, nah yang pertama ini adalah kondisi tadi stack penuh ketika kita sudah masukkan semua kata dalam semua huruf dalam kata kakak kita sudah masukkan, kemudian kita push. Ini kondisi awal, hasilnya dia masih kosong. Nah, kita pop satu dari atas kan ya. K kita pop, kemudian A kita pop, kemudian kita pop lagi, kemudian kita pop lagi di sini, dan seterusnya sampai hasilnya adalah kakak. Nah, jika bukan kalimat ini, kata awal sama dengan hasil itu sama, maka dia adalah kata palindrom. Nah, selanjutnya adalah untuk mengkonversi bilangan desimal menjadi bilangan biner. Nah, ini saya buatkan tugas untuk kalian, untuk latihan, buat algoritma dan program untuk mengkonversi bilangan desimal menjadi bilangan biner dengan menggunakan operasi push dan pop pada stack. Oke? Kalau misalkan ada pertanyaan terkait tugasnya, silahkan ajukan pertanyaan lewat spot. Kemudian teknis pengerjaan tugasnya nanti akan saya umumkan di spot juga. Oke, demikian kuliah hari ini tentang stack. Selamat mengerjakan tugas dan selamat belajar.